Kali ini kita akan bahas ya postingan dari salah satu, pionir pionir gesefret ya. Susah juga ya. Ini salah satu pionir yang selalu menyesatkan di, eee, proyek di network ya, di Indonesia khususnya, yang menyesatkan pionir-pionir di seluruh Indonesia. Pengikutnya 26.000 ya, dan postingannya ini kan kayak gini, ada ini, coba Anda lihat. Sang PhD pernah berkata dan juga berbagi, 10 pi sudah cukup. Jadi menurut saya nilai sebenarnya dari pi berasal dari kuantitas atau dari ekosistem yang kita bangun bersama ya. Ya, kalau cuman Anda aja sebagai pionir yang bangun ekosistem yang nggak bisa lah. Siapa yang mau bayar kalian gitu? Ya paham nggak ini Pak Hendra ya? Kalau cuman Anda aja yang bangun ekosistem ya, Anda aja pionir GCP, lalu menggunakan nilai GCP ya, ya cuman Anda aja yang bertransaksi. Anda nggak libatkan yang namanya investor ya, pasti nggak akan bisa untuk bisa mencapai nilai tersebut. Karena semua ini butuh investor ya, bukan butuh transaksi kalian aja kaum halu gitu. Susah juga ya. Kalau kalian transaksi ya kalian aja yang rugi gitu. Saya sebagai pionir saya nggak mau transaksi seperti itu. Saya sebagai pionir mau jadi pedagang nggak bakalan saya mau jual produk barang dan jasa kau bayar dengan 0, sekian sekian pi. Gimana saya cairkan ya? Lalu kamu bilang itu akan terjadi dengan sendiri di ekosistem. Otakmu aja yang dangkal ya, kurang berpengetahuan. Nggak bisa gitu ya. Ya, justru karena Pinetok sudah menyediakan KYB, perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan yang bergerak dalam pertukaran kripto, itu tujuannya untuk membentukkan nilai. Pembentukan nilai karena ada investor, ada liquidity yang sangat cepat di dalam. Ada proses pencairan yang bagus gitu. Gitu sobatku, ya. Ya, Pak Hendra ya, ada liquidnya gitu. Semakin mudah di liquid, maka nilai daripada kripto itu akan terbentuk. Gitu sobat ya. Jadi nggak ada kayak gini postingan-postingan gini ya. Ini taruh kokalis terus ada kode GitHub 314159 gini. Ini pembodohan ya. Nggak ada seperti itu ya. Nggak ada ini. Kalian hanya ini kokalis submit on GitHub for ledger wallet to add PLUK ID number it say 314159 ya. Ya kalau misal ada kayak gitu bukan berarti nilainya 314159. Gak ada seperti itu. Core team gak boleh berbicara harga. Ya core team gak bisa karena koin P itu bukan koin yang mau dikatakan ICO. Koin P itu dikatakan koin gratis, koin yang diberikan secara gratis kepada manusia lewat penembangan menggunakan handphone. Jadi nggak boleh dibicarakan harga, apalagi pakai kode-kode kayak gini. Ini kan kode penipuan, editing ini sobat. Ya, Enda tambahan ini kan tukang kibul ya, suka mengibuli pionir. Itulah kalian kumpulan manusia halu yang mengibuli banyak pionir dengan postingan-postingan yang nggak benar itu di Facebook ya. Terus transaksi-transaksi kayak gini, transaksi kayak gini kan menurut saya kan sebatas community aja, sebatas aspirasi, nggak bisa diterapkan. Contoh kayak kumpulan-kumpulan manusia halu di Cina, di Vietnam, Thailand. Ya itu bebas saja kalian beraspirasi untuk menentukan nilai 1 pi itu mencapai 5 miliar. Ya, tapi di balik itu kalian juga harus butuh investor. Ya, butuh pedagang yang mau berkorban. Pedagang ya, selain investor pedagang yang mau jual produk rugi kalian bayar dengan 0, sekian pi. Kalau nggak ada, kalau cuma 1-2 kali transaksi ya mau dikatakan bukan transaksi ekonomi secara global, bukan perdagangan yang benar, hanya sebatas spekulasi, sebatas aspirasi. Contoh kamu lihat transaksi-transaksi yang ada di GCP. Hari ini transaksi, besok nggak lagi. Ya pedagang mana yang mau rugi sobatku? Cuman sekedar hanya cuman pamer-pamer dengan nilai GCP.
bukti ada transaksi dengan nilai GCP, besok nggak lagi. Itu bukan yang namanya perdagangan, sobat. Namanya orang bisnis, hari ini transaksi, besok transaksi. Hari ini jual, besok harus jual. Jadi putaran ekonominya ada, bisnisnya ada di situ, sobatku ya. Jadi GCP nggak bisa diterapkan. Kalian terapkan yang macet itu pedagangnya. Gimana dia bisa putar ekonomi bisnisnya ya? Sedangkan modal 5 miliar dibayar cuma 1 pi. Besok dia mau beli lagi produk gimana? Macet, mandet Hendra Tambani. Jangan 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 memaksakan keadaan yang ada sekarang. Kenyataannya 2.900. Ya saya saja barusan transaksi orang beli koin di saya 3.700 3.500. Orang beli koin loh. Coba bayangkan orang tersebut dia punya produk ya, punya produk, lalu saya bayar dengan koin pi. Anggap aja dia sudah siapkan produk. Saya bayar dengan koin pi. Ini saya contohkan ya, ini cuma contoh aja ya. Mohon maaf Bapak ya, saya cuma contoh aja ya. Ini ada salah satu pionir yang bertransaksi ya, ini kayak gini. Ini. Contoh ini ya. Dia beli 150 koin. Saya transfer nih. Dia sudah transfer duit di sini. Ini bukti transfernya sudah saya hapus ya. Kita lihat yang ini aja, nggak usah yang ini ya. Ada yang tadi yang ini. Ini beli 100.000 ya. Tapi saya transfer 29 koin pi. Dengan 100.000 dapat 29 koin pi. Mana sudah tadi itu postingan Hendra Tambahan itu. Ya. Dapat 29 koin pi. Jadi menurut Anda kalau si teman saya itu, kalau dia punya produk ya, saya bayar dengan 29 pi. Anggap aja duitnya itu tadi 100.000 dalam bentuk barang. Saya bayar. Untung dia, saya juga untung. Saya dapat produknya, saya pakai, dia dapat koinnya 29 pi. Coba bayangkan nilai GCP. Dia jual produknya dengan nilai GCP. Saya nggak bayar 29 pi. 100.000 itu berapa? Berapa koin GCP? 0, sekian. Kira-kira dia dapat koinnya ya. Saya dapat produknya yang 100.000. Dia dapat koin 0, sekian pi. Bisa nggak koin tersebut di liquid? Lalu diputar lagi besok dia beli produk untuk nyiapkan buat saya beli lagi. Gak bisa sobatku. Mandet, macet. Itu yang saya sering buka pikiran teman-teman supaya Anda harus berhenti mengikuti GCP. Nggak bakalan terwujud. Ya, berapa kuat juga pedagang mau siap produk barang dan jasa terus harus merugi terus kalian bayar dengan 0, sekian. Kamu yang untung sebagai pembeli. Pedagang yang boncos. Ya, tetapi kalau pakai nilai yang di bursa, si pedagang dapat koin pi, bisa dia liquid ke bursa. Ya, contoh kayak tadi, ya, dia sudah dapat 29 pi ya. Dia liquid ke bursa. Ya. Saya bayar dengan 29 pi. Seandainya harga barangnya 120.000. Ya, contoh kayak kita lihat semacam apa ya, semacam bukan emas, kita ambil contoh aja semacam produk mainan anak gitu kan, mobil remote harga 120.000, itu harga pasarannya. Nah, saya beli dengan 29 pi. Ya, 29 pi itu 29 pi itu saya bayar. Sorry, harganya ya. Iya betul, dia dapat 29 pi. Seperti itu. Dia sudah dapat untung 29 pi, dia cairkan, bukan 120.000. Contoh produknya itu nilainya ya. Nilainya itu 80.000. Lalu saya bayar dengan 29 pi. Harganya 100.000 jadinya saya bayar. Lalu dia dapat 29 pi, dia cairkan ke bursa ya. Dia dapat uang 100.000. Modalnya tadi dia siap produknya 80.000 aja, dia untung 20.000. Itu namanya ekonomi. Besok dia sudah dapat uang cash, dia tukar di bursa, lalu besok dia cairkan, malam ini dia cairkan, besok siapkan lagi produk. Selesai, putaran ekonomi akan jalan. Makanya harga yang paling pantas itu harga di bursa, sobatku. Nggak bisa pakai harga GCP. Kalian akan rugi sebagai pedagang ya. Jadi kayak gini hanya cuma inspirasi GCP.
bukan nilai yang bisa diterapkan. Kalau diterapkan akan menjadi nilai spekulatif yang rugi si pedagang. Ya, sobatku. Jadi itu yang saya ingin sampaikan ke teman-teman ya. Terus yang terakhir, postingannya Hendra Tambani ini juga kadang-kadang ya, saya sudah katakan ya, platform-platform yang menggunakan GCP lalu bertransaksi itu cuma hanya akal bulus, aji mumpung. Transaksi di sini kalian lihat ini katanya ya, para pionir terhormat sebagai pendiri gerakan GCP Global, saya ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Paman Russo ya, Onkel Russo dan Pasar PPI Kawanua atas dedikasinya dan kepemimpinan mereka dalam mendukung ekosistem GCP ya. Ya di sini ya, dia nggak pernah bilang bahwa di sini kalau Anda mau gabung Kawanua itu harus bayar 2 juta. Sama aja sistem arisan. Ya, sama aja sistem arisan. Orang yang mau beli handphone harus store dulu 2 juta. Dungu nggak? Dungu lah. Aduh, kayak gitu tuh. Kita sudah tahu lah, kita orang bisnis sudah lama ya. Saya sudah orang bisnis lama. Saya tahu modus-modus penipuan seperti itu, Kawanua, PTN sekalian itu. Ya menggunakan viralnya GCP lalu kalian mengumpulkan uang member. Kawanua ini lebih sadis sobatku. PTN 500.000. Tapi woi gila juga yang gabung ribuan orang. Kalau Kawanua mungkin saya baru lihat 100-an paling banyak gitu. Tapi yang dikumpulkan 2 juta per orang sobatku. 2 juta rupiah. Tanyakanlah sama si Hendra Tambani ini ya. Ya, si Onkel Russo itu ya, Paman Russo, si penipu itu. Kalian itu ya, Kawanua, kalian punya modus itu saya sudah baca. Kamu itu tetap seorang penipu. Ya, kamu bilang transaksi membeli handphone menggunakan nilai GCP nih. Ya. Ya, ini 0, sekian P. Ya, tapi modus kamu itu kamu sudah kumpulin uang member. Ini cuman hanya flexing supaya banyak yang transfer uang 2 juta per orang. Lalu kalian kumpul, nanti kalian keluarkan lagi 1-2 juta untuk flexing lagi. Makin banyak kalian kumpul, makin besar uang member yang kalian untungkan sendiri untuk kepentingan perut kalian. Uncle Rusol, penipu kalian itu. Gak ada ya kayak gitu ya. Pi gak pernah, orang gabung Pi itu orang melihat Pi sebagai kripto dan sebagai peluang, bukan sebagai cara untuk kalian mengumpulkan uang member. Karena Kortim melarang ada yang namanya kumpul uang member atau founding. Gak boleh. Ingat pionir seluruh Indonesia, kalau kalian ketemu postingan seperti ini Hendra Tambani, itu kalian akan ikut dan kalian akan jebol uang 2 juta, kalian akan rugi. Itu modus penipuan, ya. Jadi sobat pionir hati-hati. Ini saya bongkar nih karena mereka satu orang 2 juta. Kamu tanya aja sendiri kalau mau jadi VVIP seperti apa. 2 juta per orang. 100.000 per orang aja itu namanya penipuan sobatku ya. Apalagi kalau sudah 2 juta. PTN saya 500.000 saya sikat terus karena dia penipuan. Ya, Pinetok itu murni nambang gratis. Kalau sudah keluar duit itu penipuan. Kalau kalian keluar duit, beli koin di market, di on-ramper. Ya, di bursa, di apa namanya, di on-ramper. Kalau nggak bisa beli baru saya fasilitasi, amanah sama saya. Gitu. Tapi saya nggak pernah ngambil uang kalian, saya cuma hanya untung sekian persen sedikit-sedikit. Yang penting saya kerja dengan baik, dengan kebenaran. Bukan kerja kayak kalian, tukang tipu, ngajak orang dengan flexing kayak gini supaya orang kumpul 2 juta per orang. Lalu kalau 1.000 orang kali aja, 1.000 kali 2 juta berapa? Hitung sendiri. Kaya si Onkel Rusa sama si Hendra Tambani ini, sama si antek-anteknya. Fakta ini saya ngomong. Jadi hati-hati ya sobat ya. Jauhi yang namanya platform-platform GCP yang ujung-ujungnya mengumpulkan uang member. Hati-hati. Saya tidak akan mendukung. Semua platform GCP ujung-ujungnya itu kumpul uang member. Hati-hati ya. Gak ada yang murni mau mencairkan. Mana bisa mereka cairkan si Fauzan itu? Mana bisa, gak akan bisa. Sampai lebaran monyet pun gak akan bisa. Sampai kucing tumbuh tanduk gak akan bisa. Percaya deh. Udah berapa tahun ini. Hati-hati. Ini transaksi kayak gini nih. Flexing aja. Ibu ini kan sudah store 2 juta. Nanti besok gantian giliran. Mirip kayak arisan lah. Ya, tapi kalau sudah banyak yang kumpulin 2 juta ya
otomatis kan mereka tetap untung nih, si Ongkol Rusa sama si Hendra Tambani ya, si penipu ini ya. Oke, itu saja yang saya ingin sampaikan ya. Kalian stop kawan Ua untuk flexing-flexing kayak gini. Penipuan kalian itu. Ya. Kalian berani coba kalian nonton video saya ini. Kalian itu penipuan. P-Network tidak pernah mengumpulkan uang member. Gratis dikasih. Kalau mau beli koin aja. Nggak ada nyimpan kirim-kirim uang member ya. Belum pernah terjadi dalam P-Network. Nicola sama Cheng Diopan menyuruh kalian untuk kumpul uang member. Kalian hanya nambah gratis. Toh, loh kok bisa kayak gini lagi si Hendra Tambani untuk kumpulin uang member? Itu scam, penipuan. Camkan itu. Ya, sobat pionir ya. Oke, itu saja yang saya ingin sampaikan. Sampai jumpa.